Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Leni Lalatus Syafa'ah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, YIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah turunnya Al-Quran. Mari kita simak penjelasan dari saya melalui PowerPoint berikut ini. Pada slide pertama, kita akan mengetahui pengertian atau definisi dari Al-Quran sebelum melangkah kepada sejarah dari Al-Quran itu sendiri. Bahwa Al-Quran itu menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Atau sedangkan menurut terminologi, Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini menurut syariat Islam yaitu membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sejarah pewahyuan. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad ini berusia 40 tahun dan pada tanggal 12 Ramadan di Gua Hiro. Wahyu yang selanjutnya diturunkan itu jedanya selama 3 tahun. Keadaan pertama diturunkannya Al-Quran adalah suatu masa yang penuh dengan kebimbangan dalam melihat berbagai kejadian, fenomena, dan visi pandangan yang ada. Juga ikut bagian dalam mempersiapkan kematangan jiwanya, di mana malaikat Jibril ini berulang kali memperkenalkan diri. Malaikat Jibril untuk yang pertama kali memperkenalkan diri ketika beliau berhalwat di Gua Hiro. Jibril meminta Nabi Muhammad untuk membaca dan beliau mengatakan tidak tahu apa yang akan dibaca sampai malaikat Jibril ini mengulang 3 kali dan kemudian beliau menjawab dalam keadaan yang sangat bingung dengan penuh ketakutan sebelum kenabian yang terduga dan baru pertama kali mendengar Al-Quran itu sendiri. Maka kemudian Nabi Muhammad pun mengabulkan permintaan Jibril ini untuk membaca pertama kalinya. Kemudian ada tarikh an-nuzul atau penurunan Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran itu ada yang mengatakan secara serentak ya atau daf'i, berlangsung di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sebagian riwayat memperkuatnya dengan beranggapan seperti ini, bahwa malam Lailatul Qadar ialah malam turunnya keseluruhan Al-Quran secara sekaligus, dan hal itu terjadi malam ke-23 Ramadan pada saat itu ya, dan di hari ke-56 setelah Bi'tsah atau pengangkatan Nabi Muhammad SAW ini secara resmi. Kemudian penurunan Al-Quran diketahui bahwa sejak ayat yang pertama kali turun sampai sekarang telah berlalu 1440 tahun Qamariyah, dan kalau mengikuti pendapat kedua kita telah melepas 1437 Qamariyah ya. Kemudian ada menurut sebagian para ahli sejarah, tahun Bi'tsah terjadi di awal Februari tahun 610 Hijriah Masehi. Atas dasar itu pula kita dapat menghitung awal tahun turunnya wahyu berdasarkan perhitungan tahun Masehi. Kemudian ada asbab an-nuzul dalam perspektif historis. Jadi kata asbab an-nuzul ini merupakan kata majmuk yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu asbab dan nuzul. Adapun asbab
adalah jamak dari kata sebabun yang artinya sebab, sedangkan anuzul yang artinya turun. Jadi kedua suku ini dalam bahasa Arab ya disebut tarkib al-idhofi, atau makna tekstual dari dua kata itu adalah sebab-sebab turun. Sedangkan secara istilah ya atau secara terminologi yaitu peristiwa yang dengan sebab turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung hukumnya atau memberi jawaban tentang sebab itu atau sebagai penjelas hukumnya, maka terjadilah peristiwa itu. Kemudian ada ayat-ayat Al-Quran bisa dikategorikan dalam dua bagian, yaitu ayat-ayat yang turun dikarenakan adanya suatu sebab bersamaan dengan turunnya wahyu. Kemudian ada yang kedua, ayat-ayat yang turun lebih awal tanpa adanya peristiwa yang mendahului atau pertanyaan yang membutuhkan hukum. Kemudian ini ada diskursus Makki Madani dalam konteks sejarah ya. Secara kronologis Al-Quran ini turun melalui dua periode, yaitu ada periode Mekah dan periode Madinah. Pembagian ini berdasarkan pada tempat dan waktu Al-Quran diturunkan. Jadi yang disebut dengan periode Makkiyah yaitu adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekah. Sedangkan ayat Madaniyah ini yaitu ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, walaupun ayat itu turun tidak di Madinah. Kemudian ada pendapat dari As-Suyuti mengungkapkan bahwa di antara manfaat dalam memahami Makkiyah dan Madaniyah ini adalah untuk mengetahui nas dan mansuh, serta untuk mengetahui ayat-ayat yang berfungsi sebagai mukhasis ayat-ayat sebelumnya. Kemudian ada historitas nasih mansuh. Jadi di sini nasih ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan penghapusannya secara jelas ataupun implisit ya, baik penghapusan itu secara keseluruhan ataupun sebagian menurut kepentingan yang ada. Tari Alkitabah. Tari Alkitabah ini yaitu sejarah ya atau kisah tentang bagaimana Al-Quran itu bagaimana dalam bentuk kitab atau dalam bentuk mushaf ya. Jadi di sini penjelasannya, pada masa Nabi Muhammad penulisan dilakukan dengan dan dalam media yang terbatas. Mereka menulis dalam pada pelepah kurma, lempengan batu, sesuatu yang ada pada saat itu, intinya masih terbatas. Oke, kemudian Umar mengusulkan ide untuk menulis atau membukukan Al-Quran ini. Kemudian Umar ini memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa itu dan merupakan sahabat yang hafal Al-Quran secara keseluruhan pada saat itu, yaitu Zaid bin Harith. Kemudian ada Jam'u Al-Quran atau pada masa Abu Bakar ya. Jadi ini ada pendapat dari Ahmad van den Voort. Istilah pengumpulan Al-Quran atau Jam'u Al-Quran ini dalam literatur klasik itu mempunyai berbagai makna, yaitu yang pertama Al-Quran dicerna oleh hati, kemudian menulis kembali tiap pewahyuan, kemudian ada menghadirkan materi Al-Quran untuk ditulis dan menghadirkan laporan atau tulisan para penulis wahyu yang telah menghafal Al-Quran dan menghadirkan seluruh sumber baik lisan maupun tulisan. Jadi pada periode masa Abu Bakar ini, pasca wafatnya Rasulullah, kekhalifahan bangsa Arab ini kan beralih kepada Abu Bakar. Kemudian pada Abu Bakar ini mengalami dihadapkan oleh kemurtadan yang kemudian
membuat hambatan, memberikan hambatan pada kekhalifahan Abu Bakar ini. Maka kemudian terjadilah perang Yamamah, dan kemudian di sini banyak syuhada yang meninggal, terutama mereka yang hafal Al-Quran. Maka pada seketika itu Umar ini mengusulkan kepada Abu Bakar untuk kemudian mengumpulkan Al-Quran, karena semakin sedikitnya orang yang menghafal Al-Quran, jadi kemudian Umar mengusulkan untuk membukukan, dan Umar juga memerintahkan Zaid untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran pada masa ini. Kodifikasi Al-Quran pada Utsman dan setelahnya. Jadi pada masa ini kodifikasi Al-Quran itu umat muslim atau umat Islam itu sudah tersebar dalam wilayah yang demikian luas, atau sudah banyak menyebar di berbagai wilayah. Maka pada masa Utsman bin Affan dan setelahnya itu kodifikasi Al-Quran ini semakin diperketat atau semakin banyak perbaikan pada periode sebelumnya. Di sini banyak renovasi atau banyak yang diperbaharui mengenai kodifikasi Al-Quran ini dari masa sebelumnya. Kemudian tari Al-Qiraah. Jadi tari Al-Qiraah ini adalah tari itu sejarah ya. Al-Qiraah itu bacaan. Jadi sejarah bacaan Al-Quran. Jadi qiraat ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sejumlah ulama ini mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda tentang kepastian waktu pertama kali diturunkan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran ini qiraat ini diturunkan itu sama dengan bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Jadi langsung ada qiraat. Kemudian seiring berjalannya waktu banyak perkembangan dari bacaan Al-Quran ini sendiri, kemudian membuat masyarakat itu bebas ya. Jadi bebas mengikuti qiraat yang mana yang menurut mereka itu baik dan benar, seperti itu. Kemudian ada sejarah penyetakan Al-Quran. Ini disajikan contoh percetakan yang dilakukan oleh Paganino bertujuan untuk diekspor ke kerajaan Turki Utsmani. Tetapi kemudian Turki Utsmani ini menolak ya, karena mereka itu berpikiran atau berparadigma bahwa setiap yang menyentuh Al-Quran itu hanya orang-orang yang suci atau orang-orang Islam, sedangkan Paganino ini merupakan belum Islam ya, atau non muslim. Maka ditolak pencetakan Al-Quran oleh Paganino tersebut. Kemudian alasan kedua seorang Turki ini menolak Paganino ini, mereka berpendapat bahwa Al-Quran yang dicetak di Venesia ini memiliki banyak kekurangan atau kesalahan yang dapat mengurangi makna Al-Quran itu sendiri. Kemudian percetakan Al-Quran di London itu pada tahun 1845 dan 1848. Sejarah penyebaran Al-Quran. Jadi penyebaran dan pengajaran Al-Quran itu mempunyai kisah sendiri ya, semenjak diajarkan secara oral hingga masa kanonisasi dalam bentuk mushaf Utsmani. Kemudian pada abad kedua Hijriah adalah merupakan puncak dari proses kanonisasi ini. Kandidat Dr. Temple University ini menjelaskan bahwa sejarah Al-Quran juga mencakup dimensi praktis yang bisa dilacak hingga masa Rasulullah SAW. Kita langsung saja, maka studi sejarah Al-Quran ini seharusnya tidak hanya terfokus pada Al-Quran ini berparadigma sebagai kumpulan teks, melainkan juga pengkajian terhadap Al-Quran yang membaca, menginterpretasi, mengamalkan, dan juga menggunakannya untuk berbagai keperluan ya dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian yang terakhir ada sejarah Al-Quran di Indonesia. Jadi dari catatan sejarah, Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Walaupun demikian, peneliti dari Bait Al-Quran ini belum menemukan Al-Quran pada abad ke-13 di daerah Aceh hingga saat ini. Penyalinan Al-Quran ini di Indonesia berlangsung di berbagai kota dan wilayah penting masyarakat Islam pada masa itu seperti di Aceh, Riau, Padang, Palembang, dan lain-lain. Untuk penyalinan mushaf, yaitu yang pertama pada abad ke-19, dilakukan secara merata di Nusantara seperti Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sumbawa, dan lain-lain. Kemudian pada abad ke-20 ini generasi pertama mushaf Al-Quran cetak muncul ya. Jadi pertama kali Al-Quran ini diterbitkan di Indonesia itu oleh tokoh Abdullah Afif di Cirebon pada tahun 1933. Mungkin seperti itu dari saya. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.